Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang pendidikan anti korupsi. Hari ini kita mengambil materi tanggung jawab. Sebelum kita masuk ke apa itu tanggung jawab, kita belajar dulu tentang korupsi. Korupsi itu apa? Secara sederhana, korupsi bisa diartikan sebagai mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, maupun kelompoknya dengan cara yang tidak baik atau yang bukan haknya. Jadi, pendidikan anti korupsi ini merupakan sistem pembelajaran yang berupaya memberikan pemahaman tentang tindakan yang tidak terpuji, yaitu korupsi. Pendidikan anti korupsi berfungsi untuk meningkatkan kepedulian masyarakat untuk membangun pemahaman tentang bahayanya dan apa akibat yang akan diterima ketika kita melakukan korupsi. Nah, setelah kita paham apa pendidikan anti korupsi itu, sekarang kita belajar nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi itu ada 9. 1. Kedisiplinan, 2. Kejujuran, 3. Kepedulian, 4. Tanggung jawab, 5. Kerja keras, 6. Kesederhanaan, 7. Kemandirian, 8. Keadilan, dan 9. Keberanian. Supaya kita lebih paham apa itu korupsi, kita bisa lihat contoh-contoh di sini. Contoh-contoh korupsi di lingkungan sekolah. Belum waktunya pulang sekolah, kita dipulangkan tanpa alasan yang jelas. Datang terlambat ke sekolah, tidak melaksanakan piket kelas sesuai dengan jadwalnya, sering membolos sekolah, membayar harga makanan di kantin tidak sesuai dengan jumlah makanan yang diambil. Setelah kita tahu contoh-contoh korupsi di lingkungan sekolah, kita belajar contoh-contoh korupsi di lingkungan keluarga. Berkata bohong dengan cara mengambil sebagian uang kembalian belanja yang diamanahkan oleh ibu. Meminta uang kepada orang tua untuk membeli buku pelajaran melebihi dari harga buku sebenarnya. Pulang ke rumah tidak sesuai dengan jam yang telah ditentukan peraturan keluarga. Kepala keluarga yang tidak memberikan hak-hak keluarganya, dan perbuatan berkata bohong. Dan sekarang kita masuk ke materi tanggung jawab. Nilai-nilai anti korupsi di tanggung jawab. Kita belajar tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab itu melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh, menepati janji, dan mau menerima akibat dari perbuatan. Materi nilai anti korupsi tanggung jawab. Kita sebaiknya mengerjakan tugas yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya dan sampai tuntas, sehingga memperoleh hasil yang memuaskan. Sebagai pelajar, kita juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus kita penuhi. Kita melakukan kewajiban kemudian baru menuntut hak. Apabila kita berjanji pada seseorang, hendaklah kita menepatinya. Jangan mengingkari janji dan jangan membuat janji yang kita sendiri tidak yakin bisa menepatinya. Sebagai warga kelas, warga sekolah, anggota keluarga, dan anggota masyarakat, kita dituntut untuk selalu mematuhi peraturan yang ada. Apabila kita melanggar, maka kita akan menanggung akibatnya, yaitu hukuman. Setelah kita belajar tentang apa itu tanggung jawab, mari kita baca cerita berikut ini. Seperti biasa, Adit menunggu Firman di depan rumahnya untuk pergi ke sekolah bersama-sama. Hari ini hari Kamis, jadwal mereka piket di kelas. Firman berjanji untuk menjemput Adit lebih pagi dari biasanya. "Tunggu aku ya, Dit," pintanya. Tetapi kemarin malam ada Paman Arman bertamu ke rumah Firman. Paman bercerita tentang pengalamannya memancing di laut lepas. Bersama teman-temannya hanya berbekal pancing dan jala. Hasil tangkapannya pun lumayan banyak.
Firman ingin sekali mahir memancing seperti pamannya. Mendengarkan cerita tersebut dengan penuh perhatian, sambil diperagakannya cara memancing dengan menggunakan alat pancingnya yang kecil. Ibunya sudah mengingatkan Firman agar segera tidur karena hari sudah malam. "Ayo cepat tidur, Man, besok jangan sampai terlambat bangun," kata ibu mengingatkannya. Tetapi dia tidak mendengarkan nasihat ibu. Akhirnya Firman tertidur di kursi sambil mendengarkan cerita pamannya. Dari cerita Firman, Firman telah melakukan korupsi dalam hal tanggung jawab. Karena Firman tidak menepati janjinya kepada temannya. Seharusnya Firman menjemput temannya untuk melaksanakan piket kelas di pagi hari. Tetapi Firman terlambat bangun karena dia terlalu asyik mendengarkan cerita pamannya. Manfaat dari tanggung jawab. 1. Lebih dihargai orang lain. Yang kedua, mempunyai ketelitian tinggi. Yang ketiga, akan lebih dipercaya oleh orang lain. Yang keempat, mendorong kesuksesan. Masih banyak lagi manfaat-manfaat dari sikap tanggung jawab. Dan sebagai warga negara yang baik, kita tidak boleh melakukan korupsi. Karena apa? Karena korupsi merupakan sikap yang tercela dan korupsi itu merugikan orang lain. Setelah mempelajari materi tentang tanggung jawab, anak hebat adalah anak yang berani bertanggung jawab, yang berani disiplin, dan yang berani jujur dalam segala hal. Terima kasih anak-anak hebatku sudah menyimak video ini sampai tuntas. Sampai ketemu di materi yang lain. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.